Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darul Hugo. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bakteri yang merugikan, yaitu Coxiella burnetii. Nah, Coxiella burnetii ini adalah bakteri gram negatif berbentuk Coccobacillus, yaitu antara bulat dan batang pendek. Terus bakteri ini tuh hidup di dalam sel inang, yaitu intracellular obligate, dan juga menyebabkan penyakit Q fever, yaitu demam Q pada manusia serta hewan seperti kambing, sapi, dan juga domba. Lalu ada ciri-ciri dan bentuknya, yaitu yang pertama bentuknya ini yaitu Coccobacillus. Jadi bentuknya ini antara bulat dan juga batang pendek. Nah, yang kedua tuh dia ini gram negatif, jadi dinding selnya tuh tipis, berwarna merah 1 gram. Yang ketiga ini dia itu intracellular obligate, jadi dia ini tuh hanya bisa hidup di dalam sel makhluk hidup lain. Yang keempat tuh dia itu tidak membentuk spora, tapi dia ini bisa berubah jadi bentuk kecil yang tahan lama atau small cell varian. Yang kelima ini dia itu tahan terhadap panas, terus disinfektan ringan gitu, terus kering, sehingga dia ini tuh bisa bertahan lama di lingkungan. Dan terakhir tuh dia ini bisa menular lewat udara. Jadi bisa terhirup, jadi bisa nular tuh lewat udara yang terhirup dari debu atau kotoran hewan gitu. Nah, di sini ada gambar bentuknya. Nah, jadi ada beberapa gejala yang ditimbulkan, yaitu gejala yang pertama itu dia tuh demam tinggi, lalu yang kedua tuh sakit kepala, yang ketiga ada nyeri otot dan sendi, yang keempat ada batuk kering, terus kita sesak napas juga, yang kelima itu kita lemas dan kelelahan, lalu yang keenam kita mual, muntah, terus kadang-kadang tuh ada nyeri di dada atau perut. Nah, yang terakhir nih kalau kasusnya berat nih bisa menyerang hati atau bisa disebut dengan hepatitis, atau bisa menyerang jantung yang biasa kita sebut dengan endokarditis. Nah, di sini ada beberapa pengobatan, yaitu pada kasus akut biasanya diberi antibiotik doxycycline gitu. Dosis 100 mg 2 kali sehari selama 14 hari. Nah, terus yang kedua tuh pada kasus kronis atau berat tuh ada kombinasi doxycycline plus hidroksichloroquine selama 18-24 bulan. Nah, untuk alternatif obatnya tuh ada ciprofloxacin atau trimethoprim sulfamethoxazole kalau kita itu punya alergi dalam doxycycline gitu. Terus ada perawatan tambahannya seperti istirahat dengan cukup, terus banyak minum air juga, sama pemantauan kondisi hati serta jantung oleh dokter. Lalu yang terakhir ada pencegahannya. Nah, cara pencegahan yang pertama itu yaitu kita bisa hindari kontak langsung dengan hewan ternak yang terinfeksi. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan masker, sarung tangan, sama pakaian pelindung saat di peternakan. Nah, yang ketiga itu kita jangan asal minum susu mentah atau produk susu yang belum dipasteurisasi gitu. Terus yang keempat, kita bisa jaga kebersihan kandang sama lingkungan hewan. Lalu buang limbah atau sisa kelahiran hewan dengan cara yang aman. Nah, terus yang terakhir tuh di beberapa negara itu udah tersedia vaksin kayak untuk pekerja yang berisiko tinggi seperti peternak dan dokter hewan gitu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.